Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Abang dan teman-teman asisten. Siapa yang sore ini join bersama kami untuk terkait etika profesional di dunia kerja. Nah, ini saya kutip dari sesi sosialisasi sebelumnya, yang mana apa sih etika profesional. Nah, di sini bisa sama-sama kita baca ya. Etika profesional adalah prinsip moral dan nilai yang mengatur perilaku seseorang dalam dunia kerja, mencakup sikap, tanggung jawab, dan cara berinteraksi dengan kolega, atasan, dan klien. Nah, mungkin kita akan lebih fokus ke sini ya, terkait etika profesional. Kalau untuk etika profesional, khususnya di industri perkebunan, ini unik dengan industri bisnis yang lain, yang mana dunia perkebunan itu memiliki culture sendiri yang tidak sama dengan contohnya dengan mineral ataupun dengan perusahaan migas lainnya. Yang mana kalau saya ada kesempatan sebelumnya, rata-rata kan biasa hidup di kebun, bergantung satu sama lain, karena budaya kebun itu memang nyata ya. Nyata artinya kita setingkat asisten itu menjadi orang tua baik untuk yang lebih tua di kita di lapangan ataupun yang memang sepantaran dengan kita. Karena yang namanya asisten itu merupakan unit usaha terkecil. Setelah kebun itu biasanya ada abeling. Mungkin bisa cerita sedikit pengalaman di kebun. Salah satunya itu ketika ada momen kemalangan ya, itu di kebun yang mengambil keputusan untuk membantu ataupun menjadi memberikan fasilitas untuk yang meninggal itu ya. Kalau di regional 3 dahulunya itu ASUM, asisten SDM umum. Nah, di situ kenapa saya bilang menjadi orang tua, karena kita yang memanage, kita yang mengatur, bahkan kita yang memfasilitasi ketika orang itu meninggal, khususnya untuk karyawan. Kita memberikan menjadi pembicara di sana ataupun yang lainnya. Rata-rata di sini juga pernah ya menjadi APK, baik Pak Azri, Pak Gali, Pak Ahmad. Nah, kaitannya di etika itu tadi kenapa saya sampaikan unik untuk kebun, karena dia bisnis yang tersendiri yang berbeda dengan perbankan dan dinamika. Oke, next. Mungkin saya buat yang pintar berkomunikasi. Kadang banyak kita tidak sadar ya, kita berkomunikasi itu sebenarnya itu terbagi ya. Kita komunikasi ke atas, ke sesama, dan kita ke bawah. Nah, banyak yang nggak semua mungkin punya cara atau gaya komunikasi yang bagus. Namun di tahap ini kita sama-sama belajar, artinya mana memisahkan antara komunikasi dengan atasan, dengan sejawat, ataupun dengan bawahan. Nah, itu memang butuh leadership yang memang waktu gitu. Saya pun di sini juga masih belajar sama Pak Azri, terutama sama Pak Gali untuk komunikasi yang saya nilai harus banyak diasah. Oke, next. Nah, ketika saat berkomunikasi, mungkin dari Sulbi ini saya bisa tangkap ketika kita berkomunikasi, hal yang terpenting itu lawan bicara itu yang pertama dulu respon berita. Jadi poin yang kita sampaikan nanti akan diterima oleh yang bersangkutan. Ketika kita menyampaikan apapun hal itu, ketika lawan itu tidak memperhatikan, maka itu saya nilai ya kosong gitu. Hal-hal itu ya, artinya triknya juga harus bisa dipahami oleh teman-teman dan abang sekalian. Mungkin bisa ditambahkan nantinya bila ada yang kurang saya sampaikan. Mungkin dari itu penyampaian saya, dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.